episode sebelumnya, Xiaoyan nyaris tewas setelah dikeroyok dan tubuhnya hancur total. Tetapi dia mulai beregenerasi secara misterius. Sementara itu, pertikaian antara para musuhnya hanyalah sandiwara untuk menjebak Tian Luolan. Namun ketika dia mencoba mencuri inti asal Xiaoyan, jebakan itu berbalik mengenainya. Saat mereka semua lengah, Zhu Jiangye yang dikira sudah mati, muncul kembali dalam kondisi sekarat dan hendak menyerang. Ketiganya pun segera bersatu untuk membunuh Zhu Jiangye sebelum semuanya lepas kendali. Tubuh Zhu Jiangye tiba-tiba bergetar hebat. Tatapan matanya menyempit tajam ketika dia merasakan dinginnya bilah belati yang menghujam punggungnya, tepat menembus jantung. Belati itu milik Yao Nantian. "Kalian berani mengkhianatiku!" teriak Zhu Jiangye dengan suara parau. Amarahnya meledak seiring darah mengucur dari luka di dadanya. Namun sebelum suaranya benar-benar hilang, Bing Leidong sudah melompat ke depan. Di tangannya, sebuah trisula es berbentuk aneh terbentuk dengan cepat. Lalu dengan gerakan tajam, dia menebaskan senjatanya secara horizontal. Trisula itu langsung membelah kepala Zhu Jiangye, menyisakan hanya setengah bagian yang masih menempel pada tubuhnya. Darah yang menyembur bukanlah merah seperti manusia biasa, melainkan hitam legam, kental, dan melimpah seperti banjir, menyelimuti tubuhnya dalam sekejap. Yao Nantian dan dua rekannya terkejut bukan main. Cairan hitam pekat yang mengalir deras itu mulai berputar dan menggeliat. Perlahan berubah bentuk menjadi sesosok makhluk raksasa. Tubuhnya berkulit campuran hijau tua dan merah darah. Rambutnya acak-acakan seperti api neraka yang menyala. Wajahnya menyeramkan dengan mata besar menonjol tanpa kelopak. Dan dua taring raksasa menyembul dari mulutnya, menyerupai binatang buas kuno. Makhluk itu kini berubah menjadi bentuk yaksa. Sosok iblis raksasa yang menggantikan tubuh asli Zhu Jiangye. Tingginya luar biasa. Otot-otot di sekujur tubuh tampak seakan dipenuhi kekuatan penghancur. Meskipun tubuh ini tidak sebesar roh inti Xiaoyan, namun jauh melebihi ukuran manusia biasa. Ketiga orang itu, Yao Nantian, Bing Leidong, dan Tian Luolan seketika merasakan kulit kepala mereka merinding. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berbalik dan bersiap kabur. Namun, tubuh yaksa yang besar itu melompat cepat seperti kilat. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan mereka, membuka mulutnya dan melolong dengan jeritan tajam yang mengguncang jiwa, membuat tubuh ketiganya seketika terdiam membeku. "Sial, kita harus bekerja sama. Kalau tidak, kita akan diserang satu persatu dan mati di sini," teriak Yao Nantian. Dia tak menyangka Zhu Jiangye menyimpan kartu truf mengerikan seperti ini. Tidak heran sejak awal lelaki itu tak pernah menganggap mereka ancaman. Pertempuran menjadi kacau. Di kejauhan, Wang Yi memandang kejadian itu dengan alis berkerut. "Bukankah mereka datang bersama?" tanya Wang Yi. "Mereka memang datang bersama, tapi tujuan mereka berbeda," jawab Ye Beijing santai dengan kedua tangan menyilang di dadanya. Dadanya naik turun berlahan, tapi pandangannya tak tertuju pada 4 orang yang bertempur. Dia malah menatap ke tempat sekumpulan cahaya berkumpul, yang kini telah menjadi kabut darah keemasan. Di dalam kabut itu, Xiaoyan seharusnya telah kehilangan kesadarannya. Namun dia justru merasa dirinya berada di ruang luas tak terbatas. Di depannya, berdiri 4 bayangan hitam besar. Dibanding mereka, tubuh Xiaoyan tak ubahnya sebutir pasir di tengah samudera. "Siapa kau? Kau bukan bagian dari klan Yuanzhen kami. Tapi kau berhasil memanggil kami," ucap salah satu bayangan. Sosok itu perlahan keluar dari kegelapan. Xiaoyan terkejut, pupil matanya mengecil. Itu adalah roh inti. Meskipun ukurannya tak sebesar roh raksasa, tubuhnya memperlihatkan tulang-tulang yang menonjol dari dalam kulit. "Junior adalah Xiaoyan. Aku ingin membangkitkan kembali klan Yuanzhen. Kini aku dalam bahaya dan tidak tahu kenapa bisa memanggil para senior. Tampaknya kau bukan hendak menjadikan tubuh kami boneka, melainkan menempati tubuh kami dan menjadikannya sebagai jiwa tempur," ujar raksasa itu. "Dunia telah hancur, klan Yuanzhen sudah punah. Seharusnya jiwa kami telah lenyap. Namun karena kau, kami bangkit kembali. Ini berarti masih ada secerca harapan bagi klan kami. Maka, kami akan meminjamkan kekuatan besar kami padamu. Apakah kau bisa melewati ujian ini? Itu tergantung pada takdirmu sendiri." Suara besar dan menggetarkan raksasa itu menggema lembut dan menghilang. Pandangan Xiaoyan menjadi gelap sejenak. Di tengah kabut darah keemasan, kilatan petir emas meledak-ledak dengan ganas. Semua kabut darah mendadak memadat, dan tubuh Xiaoyan yang hancur tiba-tiba mulai menyatu kembali.
Dia seperti terlahir kembali. Dia tak mengenakan pakaian apapun. Seluruh tubuhnya hanya dibalut cahaya emas yang menyilaukan. Chu Jiangye, lihat, dia bangkit kembali. Teriak salah satu dari 3 orang yang kini terluka parah akibat serangan yaksa. Mereka segera menoleh, melihat Xiaoyan yang tubuhnya mulai bangkit perlahan. Yao Nantian langsung mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Bukankah dia gurumu? Jika kau ingin membunuh kami, biarkan Tian Luolan membebaskan segel ruang dan biarkan dia pergi. Dalam situasi seperti ini, Yao Nantian tahu betul cara memainkan psikologi orang. Dia sangat paham bahwa target sebenarnya dari Chu Jiangye adalah Xiaoyan. Jadi dia memanfaatkan kata-katanya untuk menggoyahkan tekad si iblis. Mata yaksa yang besar seperti lonceng berunggu, penuh amarah dan niat membunuh. Dia pun perlahan berbalik dan memusatkan pandangan kepada Xiaoyan. Meskipun tubuhnya telah kembali, kondisi vitalitas Xiaoyan tetap sangat lemah. Meskipun dia memiliki kekuatan simbiosis, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengisi kembali darah dan energi kehidupannya yang terkuras. Satu-satunya jalan adalah menggunakan roh inti agung yang sebelumnya ia simpan di dalam ruang Lingzu. Sebuah entitas yang dulunya dimiliki oleh makhluk bernama Luo Suyao atau hama darah raksasa. Di dalam ruang Lingzu, tubuh hama darah raksasa yang besar seperti gunung menanti. Begitu aku menyerapnya sepenuhnya, aku bisa meninggalkan tempat ini. Dan orang yang menyegilku akan aku hancurkan sampai tak bersisa. Namun tepat pada saat itu, sosok compang-camping muncul dan menendang tubuh hama darah raksasa dari kejauhan. Tubuh raksasa itu langsung memuntahkan setengah dari dagingnya yang telah ditelan. Ketika dia mencoba menelannya kembali, sebuah pukulan menghantam lagi. Daging itu pun terlempar, dipenuhi lendir. Xiaoyan muncul bersama cahaya, lalu menghilang dari ruang Lingzu bersama tubuh itu. Melihat ini, hama darah raksasa hanya bisa ternganga. Beberapa saat kemudian, kesadaran hama darah raksasa pulih. Dia mengamuk, mengguncang seluruh ruang Lingzu. Tetapi sesaat kemudian semuanya kembali tenang. Pada saat ini hama darah raksasa memuntahkan nafas kasar, seperti sedang menahan duka yang dalam. Sementara itu, roh inti agung muncul di hadapan Xiaoyan. Melihat ini, Yao Nantian tidak bisa lagi menahan diri. Bagaimanapun, tubuh itu adalah hasil pengorbanan besar dan salah satu senjata andalannya. Itu milikku, kembalikan padaku, teriak Yao Nantian. Dia mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk memanggil kembali tubuh tersebut. Tetapi dia terdiam. Ikatan spiritual antara dirinya dan roh itu telah lenyap. Energinya tidak bisa langsung kuserap, hanya dengan menguasainya sementara. Menjadikannya tubuh kedua, barulah aku bisa meminjam kekuatannya untuk bertarung. Kemudian dia menempatkan kesadarannya di dalam tubuh roh inti agung. Tubuh mereka pun perlahan menyatu. Cahaya emas menyelimuti Xiaoyan, dan di dahinya muncul 9 bintang yang sebelumnya menghilang. Kini bersinar terang kembali. Sementara itu, yaksa yang merupakan wujud akhir Chu Jiangye mengaum, lalu berubah menjadi sinar cahaya yang melesat lurus ke arah Xiaoyan. Serangan terakhir itu mengandung amarah dan keputusasaan, tanda bahwa dia sudah kehabisan segalanya. Tapi di hadapannya berdiri Xiaoyan yang kini telah bangkit sebagai roh inti sejati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.